Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu Bapak akan mengecek kehadiran kalian ya. Amelia, Hadir Pak. Baso, Hadir. Cut, Hadir. Fitri, Hadir. Gita Gutawa, Hadir. Intan. Hadir. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak memerintahkan ya salah satu dari kalian, siapa saja yang ingin memimpin doa sebelum proses pembelajaran. Ya, siapa? Ya, silakan. Adi Cikra, pimpin doa buat teman-teman. Baiklah, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Semoga pada proses pembelajaran hari ini kita diberi kesempatan menggunakan pintu ilmu ya. Nah, kalau hari ini sudah pada makan? Karena kalau tidak makan otomatis akan mengganggu proses pembelajaran dari kita ya. Di minggu kemarin kita sudah membahas tentang materi apa? Virus ya. Virus. Ada yang masih ingat apa itu virus? Materi virus kemarin, ayo. Ada yang masih ingat materi virus? Di minggu kemarin kita telah membahas apa itu virus. Ya, silakan. Virus adalah makhluk hidup atau parasit yang membutuhkan inang untuk bertahan hidup, di mana mereka dapat menginfeksi berbagai bentuk kehidupan termasuk hewan, tumbuhan, bakteri, dan archaea. Jadi virus itu adalah makhluk hidup parasit. Maksudnya adalah makhluk hidup yang membahayakan buat kita. Namun virus juga selain membahayakan ada peranan menguntungkan. Jadi pada pembelajaran hari ini pentingnya itu kerjasama ya, diskusi antar kelompok nanti, antar teman di kelas supaya apa? Supaya pembelajaran pada pagi hari ini bisa tercapai. Karena pada pagi hari ini kita akan menggunakan metode budidaya yang mana itu adalah masalah. Jadi di situ kita dalam satu kelompok adanya kerjasama, saling mengerti satu sama lain. Tidak boleh ada yang egois. Gambar yang Bapak sajikan ini, apa yang Anda bisa pikirkan atau apa yang dari gambar ini apa yang bisa analisis seperti itu? Siapa yang bisa? Dari gambar tadi ini. Ini gambar orang lagi apa? Sakit perut. Di sini ada pegang perutnya, kemudian ada. Jadi Anda bisa menganalisis apa sebenarnya yang terjadi pada gambar ini. Ayo, silakan. Yang Di situ ada orang sakit perut, mungkin dia diare. oke, penyebabnya satu. Silakan tulis diare. Masih ada lagi yang lain? Penyebab mungkin dia diare. Yang lain masih ada? Silakan. Makanan terkontaminasi oleh bakteri. Makanan yang terkontaminasi oleh bakteri, silakan dicatat bahwa penyebab dari gambar ini bisa dianalisa adalah makanan yang terkontaminasi oleh bakteri. Jadi di sini sudah dianalisa oleh teman-teman. Ada dua analisis, yakni penyebabnya adalah satu diare. Kenapa dia diare? Oke, ada apa dengan diare? Kemudian yang kedua adalah makanan yang sudah terkontaminasi bakteri. Jadi kita garis bawahi adalah bakteri. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang materi bakteri. Atau menggunakan media teknologi seperti ini manfaat buat kita. Manfaatnya apa? Nanti bisa Anda belajar menggunakan teknologi PowerPoint atau video, itu membantu untuk proses pembelajaran kita tidak menghayal ya, seperti itu. Jadi ini sangat bagus fungsi dari teknologi. Tujuan kita pada pagi hari ini pembelajaran adalah tujuan satu adalah pembelajaran pertama
Melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis ciri dan struktur tubuh bakteri dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis perbedaan bentuk tubuh bakteri. Yang ketiga, siapa bisa baca dari sini? Bisa dibaca? Ini ketiga, melalui tayangan video, Gambar dan foto ini Didik mampu menganalisis perbedaan Oke, jadi ada 3 tujuan yang kita akan capai pada pagi hari ini. Maka dari itu, garis besar dari materi adalah 1. Ciri dari bakteri. Ini yang kita akan materi garis besar dari bakteri, struktur bakteri ya. Kemudian reproduksi. Jadi 3 tujuan ini adalah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Apa manfaat kita mempelajari bakteri dalam kehidupan sehari-hari? Tadi sudah kita lihat, ditampilkan gambar orang yang lagi diare. Kita bisa melihat manfaat kehidupan sehari-hari apa tentang bakteri. Seperti itu ya. Jadi ada manfaatnya. Kenapa kita mempelajari bakteri? Baiklah, sebelum Bapak mulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu lagi Bapak akan melakukan pretest. Pretest kita menggunakan teknologi yang namanya quizzes ya. Low battery. Please charge. Selanjutnya Bapak akan menampilkan suatu video ya. Jadi Anda bisa menganalisis dari video tersebut ya. Bisa melihat apa yang terjadi pada video itu. Desa Kebumen, Jawa Tengah, puluhan warga desa Giri Purno, Kecamatan Karanganyar, Pasuruan Jawa Tengah, yang diakibatkan oleh bakteri E. coli. Bakteri juga mencemari beberapa sumber mata air yang dikonsumsi oleh warga. Awal penemuan kasus diare terjadi pada 6 Mei lalu. Kasus bertambah varian tidak mencapai 37 kasus. Warga di 3 RT mengalami gejala muka dan diare. Tadi Bapak sudah bagikan tayangan videonya ya. Dari tayangan video ini apa yang bisa kalian bisa analisis? Ayo, siapa bisa menganalisis dari tayangan video tadi? Ya, silakan. Udah nih. apa itu bakteri? Apa itu bakteri? Apa itu bakteri? Silakan Siti aja. Dari video kan berarti membahas tentang bakteri, jadi kita menganalisis apakah setiap bakteri itu mempunyai bentuk yang sama. Oke, silakan mengenai bentuk dari bakteri. Apakah bentuk bakteri itu sama? Yang lain lagi ya, ada masalah? Apakah setiap bakteri itu sama? Memiliki bentuk yang sama. Masih ada yang lagi? Silakan. Ini. Ya. Baik, dari video tadi saya mendapatkan bahwa penyakit diare disebabkan oleh bakteri E. coli. Nah, pertanyaan saya, bagaimana ciri dari bakteri E. coli itu sendiri? Bagaimana ciri dari bakteri E. coli? Silakan. Bagaimana ciri dari bakteri E. coli? Sekarang sudah ada masalah, ada 4 masalah yang kita dapat pada
pagi hari dari tayangan video. Pertama, apa itu bakteri? Yang kedua, apakah setiap bakteri memiliki bentuk yang sama? Bagaimana ciri bakteri E. coli? Apakah bakteri itu berkembang biak? Jadi ada 4 masalah yang kita akan bicarakan pada pagi hari ini. Ya. Selanjutnya, Bapak akan membagi Anda menjadi 3 kelompok, yang mana kelompok tersebut sudah saya bagi melalui grup WhatsApp kemarin ya. Jadi silakan Anda berkumpul di kelompok masing-masing ya. Jadi kemarin ada 3 kelompok, silakan Anda berkumpul di kelompoknya masing-masing. Oke, yang ya. Jadi ada 3. Bapak akan membagikan LKPD. LKPD ini sudah ada masalah yang sudah dibagikan, ya. Akan bagikan ke kelompok. Ini kelompok 2. Silakan buka dulu LKPD-nya. Di situ ada di LKPD, ya. Buka LKPD-nya, ada tujuan pembelajarannya yang tadi sudah kita baca. Kemudian di situ ada linknya. Apabila masih kurang jelas ide yang ditampilkan tadi, Anda bisa mengakses linknya, ya, sama QR kode-nya. Kemudian ada materinya juga di situ, silakan dibuka. Saya harapkan di setiap kelompok anggota kelompoknya saling diskusi untuk menjawab masalah yang telah disimpulkan tadi di analisis tadi. Oke, saya persilakan untuk mengerjakan LKPD-nya. Saya beri waktu 25 menit dari sekarang. Ayo.
Ulang. Kita mulai. Ya. Kita mulai ya. Saya harap yang kompak. Kalau tidak kompak saya ulang lagi. Oke, sudah. Tepuk semangat. Ulang lagi, ayo sekali lagi. Satu kali lagi. Oke, kasih kuat ya. Tepuk semangat. Mantap. Kemudian berikutnya Bapak ingin melatih konsentrasi kalian dengan cara menghitung ya. Oke, kita mulai ya. Berhitung. Satu. Tiga. Oke. Berhitung. Dua. Tiga. Ayo, lagi. Berhitung. Satu, dua, Tiga. Sekarang Bapak akan memerintahkan ya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi di kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil atau jawaban kami dari soal LKPD yang telah dibagikan oleh para jawab tadi. Kami dari kelompok 2. Sebelumnya kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan nama. Saya Muhammad Syahid Rahmat. dari Kapusia, Baiklah, itulah anggota-anggota kami dari kelompok 2. Nah, langsung saja di sini kami akan menjelaskan jawaban kami mengenai soal yang ada di LKPD, di mana soal yang pertama adalah jelaskan ciri-ciri struktur tubuh dari bakteri yang akan dijelaskan oleh teman saya bernama Indi Patricia dan Misma Latap. Baik, ciri-ciri dari bakteri adalah yang pertama merupakan organisme mikroskop dengan diameter 0,5 sampai 1 mikroskop dan panjangnya 1 sampai 20 mikron. Yang kedua, uniseluler dan hidup umumnya berkoloni. Yang ketiga, memiliki dinding sel yang tersusun dari nukleosida dan peptidoglikan. Yang keempat, ada bakteri-bakteri tertentu, terutama bakteri yang bersifat patogen. Nah, dari pernyataan atau penjelasan dari jawaban-jawaban kami persilahkan kepada dua kelompok yang ingin mengajukan pertanyaan. Ya, silakan kepada kelompok 3 ya. Baiklah, saya di sini dari kelompok perwakilan kelompok 3 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Dan pertanyaannya yaitu, apakah setiap jenis bakteri itu memiliki bentuk yang berbeda? Ulang kembali pertanyaannya gimana? Apakah setiap jenis bakteri itu memiliki bentuk yang berbeda? Apakah setiap jenis bakteri itu memiliki bentuk yang berbeda? Yes. Oke. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, kelompok 3, di mana sesuai pertanyaannya, apakah setiap jenis bakteri memiliki bentuk yang berbeda? Ya, setiap jenis bakteri memiliki bentuk yang berbeda. Bakteri dapat memiliki berbagai bentuk yang bervariasi seperti bulat, fokus, batang atau basil, spiral atau berbentuk unik. Bentuk ini dapat membantu dan memiliki. Bisa diterima? Bisa. Oke. Tepuk tangan buat kelompok 3. Terima kasih. Selanjutnya, Bapak persilakan Anda untuk kembali ke tempat duduknya semula. Ya. Jadi silakan bubar dari kelompok. Tadi kita sudah berdiskusi mengenai apa itu bakteri, kemudian ciri-ciri dari bakteri, kemudian bagaimana itu bakteri berreproduksi. Nah, sekarang Bapak akan tampilkan
salah satu video di YouTube ya. Ini adalah proses dari pembelahan binar di videonya. Lihat. Jadi itu adalah proses dari pembelahan binar pada bakteri. Jadi kemudian ini satu sel, kemudian dia belah, ini dua sel tunjukkan yang sama, ya seperti itu. Jadi kita bisa melihat bagaimana cara bakteri itu bereproduksi. Jadi bakteri bisa disimpulkan bahwa bakteri terbagi atas dua cara reproduksinya, ya, secara aseksual dan aseksual, yakni dengan cara pembelahan. Sedangkan seksual dengan cara konjugasi, ya. Jadi ingat, bakteri ada dua cara reproduksinya, secara seksual, secara seksual. Kalau secara seksual yakni dengan cara pembelahan binar, dan seksual dengan cara konjugasi. Apa itu bakteri, ya? Bakteri adalah berasal dari Latin bacterium atau jamak, adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran di sel dalam domain prokariot yang berukuran sangat kecil, mikroskopik. Nah, bakteri ini, ya, dia berukurannya sangat mikroskopik, namun perbedaan bentuk dengan virus yang lebih kecil dibandingkan dengan bakteri. Tapi sama-sama tidak bisa dilihat dengan mata, harus menggunakan mikroskop. Namun dari ukuran bentuk tubuh, bakteri lah yang lebih kecil virusnya lah yang lebih kecil dibandingkan dengan bakteri. Cara hidup dari bakteri ada yang bersifat autotrof dan heterotrof. Autotrof adalah bakteri yang bisa mengandung autotrof, sumber makanannya dari mana saja, ya, itu autotrof. Kalau heterotrof dia tergantung pada organisme lain. Jadi cara hidupnya ada dua, autotrof dan heterotrof. Akan buka aplikasi kuisisnya. Jadi, Bapak harapkan Anda bisa merefleksi kembali pembelajaran kita pada hari ini, ya. Apa itu bakteri? Apa itu ciri-ciri bakterinya, reproduksi bakteri? Selanjutnya, Bapak memerintahkan salah satu di antara kalian untuk melakukan kesimpulan, ya, menarik kesimpulan dari hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan, siapa? Silakan saya. Diri. Baiklah, dari pemaparan mengenai materi tentang bakteri, saya bisa mengambil kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai tentang materi bakteri, di mana bakteri adalah mikroorganisme prokaryotik yang paling umum dan sederhana di bumi. Mereka memiliki berbagai bentuk seperti bulat, batang, spiral, dan Selanjutnya, pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang peranan bakteri, ya. Jadi diharapkan teman-teman sekalian Anda mempelajari
atau mencari tentang literatur, ya, apa tentang manfaat dari atau peranan dari bakteri tersebut. Bisa cari di Google atau menggunakan media yang ada, seperti bisa menggunakan media buku yang ada di perpustakaan market. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ya, di awal kita sudah berdoa, maka menuju kita harus berdoa. Ya, saya persilakan kepada salah satu peserta didik untuk memimpin doa kepada teman-temannya. Ya, silakan. Baiklah, karena sudah belajar, marilah kita berdoa bersama-sama berdoa dimulai. Oke. Dengan berakhirnya pembelajaran pada pagi hari ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.